Salam selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah doa fajar kami Tuhan. Di rumah masing-masing biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Biarlah awan kemuliaan memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama membawa korban pujian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan kau hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat menikmati setiap hari Tuhan. Mulai dari saat kami bangun tidur, kami boleh dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan sepanjang hari ini biarlah hadirat Tuhan yang memenuhi kami Tuhan. Dan firman-Mu itu yang menjadi mana, menjadi kesukaan bagi jiwa kami, yang menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, bersama-sama kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus memberikan kami hikmat dan juga pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin saudara-saudara saya berbicara tentang bagaimana saudara dan saya dipertajam. Bagaimana kita melatih kepekaan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan seringkali saudara-saudara yang terjadi adalah Tuhan memakai sesama kita, yaitu orang yang memang dekat dengan kita saudara-saudara, untuk mempertajam saudara dan saya. Saya memberi contoh tentang Raja Daud. Bagaimana dia ketika di Siklak saudara-saudara, dia hampir saja dibunuh dengan cara yang paling hina, yaitu dengan dilempari batu. Saudara-saudara, dalam pengertian hukum Taurat saudara-saudara, ketika seseorang itu dilempari batu, maka dia itu ada di dalam hukuman yang paling rendah saudara-saudara, karena melakukan dosa yang patut untuk dihukum mati dengan cara dilempari batu. Tapi Daud saudara-saudara menguatkan hatinya kepada Tuhan. Meskipun saudara-saudara orang-orang yang hendak membunuhnya ini adalah orang-orang yang sama yang pernah dia tolong di Gua Adulam. Orang-orang ini datang kepada Daud dalam kondisi banyak masalah. Kemudian bagaimana dengan Daud memperlakukan Saul ketika hampir saja Daud ini saudara-saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Nah saudara-saudara, kita harus belajar bersama-sama saudara-saudara untuk mengasah saudara-saudara pengertian kita supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Memang saudara-saudara kelihatannya sangat sulit saudara-saudara, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kita bergantung kepada pekerjaan Tuhan Roh Kudus atas saudara. Mari kita membaca di dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara-saudara,
dikatakan oleh Yoel, saudara-saudara, ini memang sebuah bentuk kalimat nubuatan, firman nubuatan bagi bangsa Israel. Nah, tapi perhatikan saudara-saudara kata-kata ini, saudara-saudara. Ada bahan bakunya sama, tetapi bendanya berubah, kegunaannya berubah, fungsinya berubah. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu kan walaupun terbuat dari besi, tetapi gunanya kan untuk di ladang, di sawah, saudara-saudara. Sementara pedang itu gunanya untuk peperangan. Kemudian, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Pisau-pisau pemangkas untuk memanen gandum, saudara-saudara, dirubah menjadi tombak. Bahan bakunya sama, kegunaannya berubah. Saudara-saudara, orang Israel ketika masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara, mereka itu, saudara-saudara, dididik Tuhan dari bangsa yang menjadi budak di Mesir, pembuat batu bata, saudara-saudara, dan penggembala, saudara-saudara, diubah oleh Tuhan menjadi bangsa yang bercocok tanam, bertani. Benar-benar berubah, saudara-saudara. Ya memang masih banyak, sebagian besar orang Israel juga masih banyak yang jadi gembala, tetapi mereka, saudara-saudara, dididik Tuhan menjadi seorang petani. Dan Tuhan Yesus banyak memakai ilustrasi, saudara-saudara, tentang petani dan juga memang gembala. Yesus sendiri juga berkata, akulah gembala yang baik. Tapi saudara-saudara, ada perubahan yang sangat drastis ketika, saudara-saudara, kemudian dikatakan oleh Nabi Yoel, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak menjadi pedang. Dari bercocok tanam, pisau-pisau pemangkas juga sama fungsinya, itu untuk di ladang, di sawah, saudara-saudara, dirubah menjadi tombak. Pedang dan tombak, mata bajak, pisau pemangkas berubah bentuknya. Ditempa, besi yang sama, saudara-saudara, ditempa, tetapi diubah fungsinya. Saudara-saudara, dan saya harus siap untuk, saudara-saudara, sebuah perubahan yang Tuhan inginkan, kehendaki. Dan memang gak nyaman, saudara-saudara, yang namanya ditempa. Mata bajak itu kan bentuknya beda dengan pedang, ya saudara-saudara. Kemudian pisau pemangkas menjadi tombak, bentuknya sudah berbeda. Untuk merubah bentuk, saudara-saudara, itu dibutuhkan yang namanya ditempa, dipukuli, saudara-saudara, dirubah bentuknya, dipanasi, dipukuli, dipanasi, dipukuli, dipanasi, dipukuli. Kemudian ada proses yang namanya diasah. Memang mata bajak itu memang ya gunanya untuk menggali tanah, saudara-saudara, dibalik-balik tanahnya supaya tujuannya lebih mudah untuk ditanami, saudara-saudara, jadi lebih subur. Tetapi ketika mata bajak ini dirubah menjadi pedang, saudara-saudara, ketajamannya itu berbeda, karena fungsinya pedang maupun tombak itu untuk berperang. Bayangin, saudara-saudara, perubahan ini, saudara-saudara, terjadi atas hidup orang-orang Israel. Tetapi juga Tuhan bisa saja, saudara-saudara, sewaktu-waktu, saudara-saudara, Tuhan mengendaki perubahan yang drastis dalam hidup saudara. Bahan baku kita sama, kita semua adalah buatan Allah, karyanya Tuhan. Tetapi bisa saja, saudara-saudara, tiba-tiba dalam satu waktu, saudara-saudara, Tuhan merubah hidup saudara, mengendaki perubahan yang sangat drastis, karena ada tujuan yang berbeda. Bercocok tanam itu tujuannya untuk menikmati hasil panen. Sementara berperang, saudara-saudara, berperang itu ada dua, untuk bertahan, saudara-saudara, tetapi juga dua, melakukan ekspansi. Ekspansi itu perluasan wilayah, seperti yang dilakukan oleh Daud dan juga Salomo, perluasan wilayah. Berperang, bertahan dari serangan musuh-musuh, tetapi juga untuk memperluas wilayah. Kerajaan Tuhan, saudara-saudara, kerajaan Allah, saudara-saudara, itu, saudara-saudara, terdiri minimal dari tiga. Satu tanah, dua pemimpin, dan tiga rakyat. Minimal tiga ini, saudara-saudara. Nah, kerajaan Allah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu tanahnya, pemimpinnya adalah Allah kita, Yesus Kristus, dan saudara dan saya sebagai rakyatnya. Tentaranya, saudara-saudara, rakyat itu dirubah menjadi tentara. Nah, itu perubahannya drastis. Dari para petani, saudara-saudara, tiba-tiba ada situasi perang, kemudian mereka dapat panggilan wajib militer, tiba-tiba berubah. Nah, saudara dan saya, kita ada dalam masa, saudara-saudara, di mana, saudara-saudara, kita sedang berperang. Melawan apa, saudara-saudara? Melawan penguasa-penguasa di udara. Loh, apa hubungannya, saudara-saudara? Jiwa-jiwa. Saudara dan saya, saudara-saudara, kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah peperangan rohani yang sesungguhnya. Jadi ingat, saudara-saudara,
mindset kita saudara-saudara dari bertani itu kan untuk menikmati diri sendiri. Saudara nikmati untuk saudara makan. Tetapi ketika dirubah dari mata baja menjadi pedang, kemudian pisau pemangkas menjadi tombak, saudara-saudara, kita saudara-saudara diutus Allah saudara-saudara untuk bertahan sekaligus untuk menyerang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapapun saudara panggilan kita tetap sama. Kita ini orang-orang yang diutus Allah, apostolos, yaitu orang-orang yang diutus, rasul-rasul saudara-saudara, keluar dari Yerusalem saudara-saudara. Di kisah para rasul saudara-saudara, ketika pencurahan Roh Kudus itu disebut sebagai orang-orang yang diutus, apostolos. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diutus. Diutus untuk apa saudara-saudara? Saudara diutus untuk menggarami dunia, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, ini saatnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa memenangkan jiwa, bergerak bersama-sama memenangkan jiwa saudara-saudara. Waktu Tuhan hampir tiba. Peperangan yang sesungguhnya sedang terjadi di antara kita. Saudara dan saya harus siap. Saudara dan saya harus siap untuk ditempa, dirubah dari mata bajak menjadi pedang, dari pisau pemangkas menjadi tombak. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menolong kami semua Tuhan, untuk kami siap dengan panggilan Tuhan atas setiap kami sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Di akhir zaman ini Tuhan, biarlah kami makin bersemangat Tuhan, bersama-sama bergerak sebagai tubuh Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Urapi gereja Tuhan di tempat ini, urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengasihi jiwa-jiwa sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terimalah berkat yang dari Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang kasih karunia-Nya melimpah, kuasa pengurapan dalam Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.